Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Mudiasari. Saya mahasiswa jurusan Sejarah Peradaban Islam semester 4 di Universitas Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah Islamisasi di Filipina Selatan. Berikut videonya. Filipina merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya beragama Katolik, sedangkan agama Islam di sana adalah minoritas. Meskipun Islam menjadi agama minoritas, terdapat wilayah yang menjadikan Islam sebagai agama mayoritas, yaitu di Filipina bagian selatan. Proses Islamisasi di Filipina pada masa awalnya adalah melalui 3 hal, yaitu perdagangan, perkawinan, dan politik. Diterimanya Islam oleh orang-orang Mindanao, Sulu, Manila, dan sepanjang pesisir pantai kepulauan Filipina tidak terlepas dari ajaran Islam yang dibawa oleh para pedagang tersebut dapat mengakomodasi tradisi lokal. Sejarah masuknya Islam di Filipina tidak terlepas dari kondisi sosial-kultural wilayah tersebut sebelum kedatangan Islam. Penduduknya menggunakan 87 dialek bahasa yang berbeda. Ini mencerminkan banyaknya suku dan komunitas etnis. Sebelum kedatangan Islam, Filipina adalah sebuah wilayah yang dikuasai oleh kerajaan-kerajaan. Islam dapat masuk dan diterima dengan baik oleh penduduk setempat, setidaknya karena ajaran Islam dapat mengakomodasi berbagai tradisi yang telah mereka lakukan selama ini. Islam masuk ke wilayah Filipina Selatan, khususnya Kepulauan Sulu dan Mindanao pada tahun 1380 Masehi. Orang pertama yang memperkenalkan Islam ke Sulu adalah Tuan Mashika yang diduga telah sampai di Sulu pada abad ke-13. Keturunannya kemudian menjadi inti komunitas Muslim di Sulu. Berikutnya, yang datang menyebarkan Islam di Sulu adalah ulama Arab yang bernama Harimul Mahdum. Pada paruh kedua abad ke-14, ia diterima dengan baik oleh komunitas Muslim Buansa. Aktivitas keagamaan yang digerakkannya memperkuat pertumbuhan komunitas Islam yang dibentuk oleh pendahulunya, yaitu Tuan Mashika. Pada awal abad ke-15, lembar Islam lainnya datang ke Sulu, yaitu Raja Baginda. Menurut catatan sejarah, Raja Baginda adalah seorang pangeran dari Minangkabau. Menurut cerita, ketika ia baru tiba di Kepulauan Sulu, masyarakat setempat bermaksud untuk menggaram kepalanya. Namun, sikap mereka secara dramatis berubah ketika mereka tahu bahwa Raja Baginda adalah seorang Muslim. Nah, di sini menjadi patut dicatat bahwa proses Islamisasi sudah mencapai tahap di mana menjadi seorang Muslim telah menjadi paspor untuk dapat diterima dalam sebuah komunitas. Sumber lain menyebutkan bahwa Raja Baginda tiba di Kepulauan Sulu 10 tahun setelah berhasil menyebarkan Islam di Kepulauan Zamboanga dan Basilan. Atas hasil kerja kerasnya, Kabungsuan Maguindanao, raja terkenal dari Maguindanao, memeluk Islam. Islam kemudian tersebar di Pulau Lanao dan bagian utara Zamboanga, serta daerah pantai lainnya. Sepanjang garis pantai Kepulauan Filipina, semuanya berada di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin Islam yang bergelar datu atau raja. Nah, dari sinilah awal peradaban Islam di wilayah ini mulai dirintis. Pada masa itu sudah dikenal dengan sistem pemerintahan dan kodifikasi hukum, yaitu Maguindanao Code of Law atau Lauran yang didasarkan atas Minhaj dan Fat al-Qarib, Al-Intifa, dan Mirat at-Tulab. Satu hal yang patut dicatat bahwa Raja Baginda mengembara bersama dengan pengikutnya berhasil memperkenalkan unsur politik ke dalam proses Islamisasi. Ia bahkan menunjuk menantunya, Syarif Abu Bakar, seorang ulama Arab, untuk melanjutkan misinya dan menyebarkan Islam. Syarif Abu Bakar merupakan orang Arab kedua yang datang menyebarkan Islam ke Sulu pada tahun 1450 Masehi. Ia mencapai Sulu melalui Palembang dan Brunei. Ia diangkat oleh Raja Baginda sebagai kadi dan imam. Syarif Abu Bakar memperkuat kekuasaan politiknya dengan memperkenalkan sistem politik kesultanan, di mana ia sendiri bertindak selaku sultan pertama di kesultanan itu. Pada 30 tahun pertama pemerintahannya, ia berhasil membangun sejumlah masjid dan madrasah. Ia juga berhasil mengislamkan orang Buranum, satu suku masyarakat pegunungan di Sulu.
Penyebaran Islam di Maguindanao dan Lanao pada umumnya dikaitkan dengan syarif kabungsuan. Ia diduga sampai di Minangkabau pada awal abad ke-16. Sama halnya dengan Raja Baginda, ia juga seorang pangeran yang datang bersama para pengawal dan pengikutnya. Ketika ia berlabuh di Sungai Pulangi, ia sudah menemukan komunitas muslim di wilayah ini. Mereka kemudian membangun kota Batok dan Maguindanao Silangan. Ekspansi Islam di Lanao tidak dapat dipisahkan dari upaya bersama yang dilakukan oleh Raja Kabungsuan dan sejumlah keluarga penguasa daerah itu, termasuk keluarga Kerajaan Sulu, Borneo, dan Ternate. Dakwah Islam terus berlangsung sampai tersebar ke hampir seluruh Filipina termasuk kota Manila. Hanya saja penyebarannya terhenti karena orang-orang Spanyol datang di bawah Agustin de Legazpi pada tahun 1565 Masehi. Maka sejak itu pula Filipina dijajah sekaligus dijadikan lahan penyebaran agama Kristen Katolik. Namun penguasaan penjajah tersebut tidak berhasil menduduki semua daerah dalam wilayah Filipina. Kesultanan Islam di Mindanao dan Sulu berhasil mempertahankan diri dari serangan Portugis dari arah selatan. Dengan demikian, hal ini terlihat bahwa proses Islamisasi dilakukan oleh para ulama dan pedagang yang menikah dengan wanita lokal, melahirkan generasi muslim yang pada gilirannya membentuk komunitas muslim. Sosok pemimpin politik muslim datang belakangan dan memperkenalkan sistem politik Islam, pendidikan, hukum, dan institusi Islam. Hal itu karena proses Islamisasi tidak hanya terbatas pada aspek ideologi dan hukum semata, tetapi sekaligus meliputi bidang pendidikan dan politik. Juga terlihat adanya aliansi antara keluarga Kerajaan Sulu, Maguindanao, Lanao, Borneo, dan Maluku dapat memperkuat syiar dan kesadaran Islam di masyarakat Filipina Selatan. Di Filipina Selatan terdapat salah satu kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Sulu. Adapun susunan Sultan-Sultan Sulu menurut beberapa sumber berikut adalah: Kerajaan Islam bukan hanya di Sulu, namun juga terdapat di Maguindanao, Pulau Minangkabau. Kerajaan ini didirikan oleh Muhammad Kabungsuan yang masih merupakan kerabat Raja Malaka. Berdasarkan urutan-urutan Sultan Maguindanao adalah sebagai berikut. Semoga penjelasan kali ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa kalian follow Instagram aku di @anisa.mudiasari.